Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Senin 10 Juni 2024, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat yang pertama dan kedua dengan tema berdoa dari jurang yang dalam. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mensyukuri kebaikan Bapa yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami beristirahat dalam perlindungan Tuhan, dan pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Dalam kesempatan ini ya Allah, kami mau belajar dari firman Tuhan yang secara khusus akan menuntun kami di sepanjang hari ini untuk kami berlaku selayaknya kami anak-anak Tuhan dalam menjalani hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 130 ayat yang pertama dan kedua demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita mau menggali Alkitab dengan pertanyaan, dari manakah pemazmur berseru kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perikop pembacaan hari ini kita mendapati jawaban bahwa pemazmur berseru kepada Tuhan dari dalam jurang. Apa yang dimaksud dengan jurang dari ayat renungan kita pagi ini? Dalam Alkitab terjemahan lama, kata yang dipakai adalah tubir. Baik jurang maupun tubir, firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa pemazmur berseru dari tempat paling dalam, dari titik paling bawah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu lalu seorang petarung MMA dikabarkan meninggal bunuh diri akibat depresi. Seorang yang biasa bertarung keras di atas ring akhirnya harus merasakan ada sebuah masalah, tenggelam dalam keputusasaan, dan kemudian memutuskan untuk menyerah. Hari ini melalui Mazmur 130, ayat yang pertama dan kedua mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, dalam situasi apapun, baik dalam keadaan baik-baik saja, maupun dalam lembah paling kelam dan titik paling dalam, kita harus terus berseru kepada Allah. Semua orang, siapapun kita, bisa saja jatuh ke jurang yang dalam, mengalami titik-titik sulit, menghadapi pergumulan yang berat. Namun tidak semua orang menyadari bahwa ketika ada di titik terdalam itu, kita tetap bisa berseru kepada Allah. Yang kedua, kita bukan hanya dapat berseru saja, namun juga memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Allah yang berada di tempat maha tinggi juga mendengar dan menaruh perhatian kepada seruan kita. Dua hal inilah yang seharusnya membuat kita memiliki keberanian dan kekuatan untuk mampu terus berseru kepada Allah dan percaya dengan iman bahwa Ia mendengar dan menaruh perhatian atas seruan kita. Sekalipun kita berseru dari tempat paling kelam dan gelap sekalipun, kasih-Nya yang besar atas kita mampu merengkuh kita dari dalam tempat paling dalam dan gelap. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita hanya berseru kepada Allah hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, atau sebaliknya, kita hanya mencari Allah ketika keadaan kita sedang terjepit, bergumul keras, dan membutuhkan pertolongan. Hari ini pemazmur mengingatkan kita bahwa apapun keberadaan kita hari ini, baik sedang ada di atas gunung yang tinggi atau sedang berada dalam lembah yang kelam sekalipun,
tetaplah berseru kepada Allah dan percayalah dengan iman bahwa Ia mendengar dan menaruh perhatian atas seruan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bagikan firman Tuhan hari ini kepada mereka yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini firman Tuhan menuntun kami, mengingatkan kami bahwa dari manapun saat ini kami berseru kepada Tuhan. Di titik terendah kehidupan kami sekalipun, seruan kami tidak membatasi ketika kami berada di jurang. Tuhan selalu mendengar seruan kami. Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, agar dalam perjalanan kehidupan kami tidak hanya mencari Tuhan ketika kondisi kami senang, tapi dalam kondisi kami ada di jurang sekalipun, ada di titik terendah sekalipun, kami boleh terus mencari Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Biarlah baik di dalam keadaan susah, senang, kami boleh terus berseru kepada Tuhan. Dan kami terus menaruh harap, kami terus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan setiap seruan kami. Engkau Allah yang tidak pernah menutup telinga untuk mendengar permohonan kami. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Biarlah kemurahan-Mu menuntun kami di sepanjang hari ini. Kami boleh berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah kekal selama-lamanya. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah memimpin perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.